Nah, ini kan pilkada serentak dan kemarin ini Sulawesi Selatan zonanya sudah berubah, bukan dari zona merah lagi, zona oranye. Nah, kan ada beberapa daerah memang yang berbeda statusnya, ada zona kuning, ada zona oranye, bahkan masih ada yang zona merah. Nah, untuk monitoring pilkada serentak nanti di 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan nanti seperti apa nih Bu Misna? Iya, walaupun ya contohlah saya ini, seperti saya ini kan sedang dalam masa isolasi. Nah, tetapi saya tetap bekerja, tetap melakukan pengendalian-pengendalian kepada KPU Kabupaten Kota, tetap melakukan rapat-rapat dengan mereka, rapat-rapat dengan para pihak, dan rapat nasional dengan KPU RI dan para pihak di Jakarta. Jadi tetap saja berlangsung pengendalian-pengendalian tersebut, walaupun di antaranya ada yang berstatus positif COVID-19, tetapi kita tetap bekerja, kecuali kalau memang terpaparnya itu tidak bisa beraktivitas, ya mungkin itu menjadi kendala, tetapi kan kita juga ini kan kolektif kolegial, bukan cuma satu atau dua orang yang menjadi pengendali, tetapi dari KPU RI sampai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu merupakan satu kesatuan, sehingga ya saya kira bukan menjadi kendala. Memang yang dipastikan, ya saya ini misalnya juga ya bisa saja misalnya melewati masa sudah diperbolehkan untuk ya katakanlah tidak lagi harus berada di rumah sakit, tetapi karena saya harus menjaga betul untuk tidak bersentuhan dengan para pihak, ya saya harus menjalani isolasi ini sampai betul-betul diperbolehkan untuk lepas dari masa karantina. Baik, Bu Misna, kalau untuk monitoringnya kan tidak, sudah memang ada beberapa monitoringnya tetap berjalan. Ya. Monitoring ini tetap berjalan. Jadi tugas-tugas pemantauan tidak mesti kita berada di tempat tersebut, tetapi kan ada saluran komunikasi yang harus diefektifkan. Nah, tetapi masih ada juga teman-teman dari KPU provinsi yang berkunjung ke daerah-daerah, ke kabupaten kota, memastikan bagaimana misalnya saat ini pemutakhiran data pemilih yang dilakukan penetapan di kabupaten kota dari DPS ke DPT, maka ya teman-teman ada yang bertugas ke daerah-daerah untuk melakukan supervisi dan monitoringnya. Saya kira begitu. Nah, baik. Kami ya, jadi tidak ada, sampai saat ini belum ada kendala lah. Masih seperti biasanya. Koordinasi, supervisi masih berlangsung. Oke. Baik, terima kasih Bu Misna. Saya kembali ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, ini kalau dilihat kan sekarang status Sulawesi Selatan itu zonanya zona oranye, artinya memang dari merah turun sedikit saja ke oranye. Takutnya nanti ini banyak masyarakat yang bertanya, kalau nanti ini pilkada berjalan terus, takutnya jangankan zona hijau gitu, kita bahkan bisa tergelincir lagi ke zona merah kalau misalnya protokol nggak bisa dipatuhi, karena kan yang namanya pilkada pasti identik dengan keramaian dan lain sebagainya. Silakan Pak Firdaus. Ya, makasih. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa ini sudah menjadi putusan. Jadi kalau kemudian pilkada harus ditunda, selama kondisinya tidak emergensi ya. Kalau misalnya di bulan November akhir tiba-tiba ternyata terjadi lagi situasi yang sangat mencekam kaitan dengan virus corona ini, ya bisa saja tiba-tiba ada putusan menundanya. Nah, tetapi selama masih situasinya seperti sekarang, saya kira memungkinkan untuk dilakukan. Karena juga kalau diundur atau ditunda, ini prosesnya sudah berjalan. Ya. Jadi kalau kita tetap meyakinkan masyarakat untuk lebih menjaga diri, waspada terkait dengan virus corona, melakukan pembatasan beraktivitas sesuai dengan protokol kesehatan, dan tetap mengedepankan ikhtiarnya, upayanya untuk berpilkada. Ini kan sebenarnya ya hanya dua. Pertama pada masa pendataan. Yeah.
ketika didata. Masyarakat itu bisa berinteraksi dengan petugas. Itu ketika didatangi. Nah, itu masih bisa diantisipasi. Bagaimana caranya berkomunikasi ketika didatangi petugas untuk mendata, membawakan berkas. Itu saya kira memungkinkan ada interaksi tanpa bersentuhan langsung. Itu. Jadi kita minta masyarakat tetap membuka pintu bagi petugas ketika mendata atau ketika memberi surat undangan. Yang kedua, hadir di hari H pemilihan. Saya kira hadir pada hari H pemilihan itu sama dengan orang sekarang ke pesta sudah memungkinkan dengan tentu protokol kesehatan. Nah, saya yakin nanti di petugas di TPS-TPS itu juga akan menjalankan protokol kesehatan. Nah, tinggal bagaimana kita bisa berpartisipasi di hari H nanti 9 Desember itu dengan senantiasa menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, pakai masker, facial, agar bisa berpartisipasi dan bawa hand sanitizer. Jadi yang harus dipikirkan sekarang adalah hanya dua. Ini kalau kaitannya dengan pilkada ya. Ketika didata, dibawakan surat undangan, itu anggaplah bertamu, petugas bertamu, kita lebih care saja. Kalau tidak bersentuhan, tidak apa-apa, tinggal misalnya suratnya taruh di situ, di depan pintu atau apa. Yang kedua, yang terpenting adalah datang di hari H pemilihan 9 Desember. Saya kira jauh-jauh hari sudah bisa menyiapkan diri untuk menjaga stamina, dan pada hari H pelaksanaan ya sudah mempersiapkan diri. Mungkin saja ketika datang ke TPS melihat situasinya masih ramai sekali, ya, bisa mengantisipasi nanti menjelang tutup. Bahkan bisa saja nanti karena masyarakat menjaga jarak, mengatur ritmenya, bisa saja nanti masa pencoblosan itu bisa diperpanjang setidak-tidaknya 1 jam dari biasanya. Mungkin saja bisa disiasati seperti itu. Jadi saya kira kita juga harus selalu menanamkan kepercayaan diri pada masyarakat untuk meluangkan perhatian dan waktunya untuk berpilkada. Nah, persoalan-persoalan yang terjadi sekarang, terutama kaitannya dengan kampanye, kita tetap menghimbau kepada kandidat beserta timnya, juga kepada masyarakat, karena kita melihat ini menengarai banyak melakukan pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan. Saya kira mesti harus mengindahkannya, menjaga diri supaya jangan sampai kampanyenya masif, lalu kemudian banyak bersentuhan dengan masyarakat dan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Justru pada hari H terjadi situasi masa kampanye nanti justru ada yang dinyatakan positif kandidat, wah ini lebih membahayakan. Yeah. Jadi saya kira juga kalau hari H itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Seperti pengalaman kita kan selama ini mencoblos itu, saya kira memungkinkan kita menjaga jarak pada hari H. Yang memang mengkhawatirkan adalah pada proses-proses kampanye itu. Karena sekarang ini mulai pendaftaran saja kemarin banyak pelanggaran, apalagi di masa-masa kampanye. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Saya kembali ke Bu Misne. Bu Misne, selain tadi kita kembali ke persoalan KPPS, selain perpanjangan waktu, apa saja yang dilakukan oleh KPU setidaknya bisa meyakinkan lah, karena kalau misalnya hanya perpanjangan waktu, terus anggota-anggota ini nggak yakin kan nanti sama aja gitu, Bu. Silakan. Oh tidak, itu sudah diatur di dalam peraturan KPU dan juknis KPU bahwa kalau ada kesulitan rekrutmen KPPS maka sudah diatur KPU harus berkoordinasi dengan para pihak, termasuk salah satunya itu adalah perguruan tinggi. Jadi sudah ada jalan-jalan yang diatur sedemikian rupa. Pokoknya yakin saja bahwa kita bisa melalui hari pemungutan suara nanti dengan baik. Nah, terkait dengan TPS, KPU juga sudah mengeluarkan peraturan KPU tentang protokol penanganan COVID, termasuk pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Jadi,
TPS yang dibentuk oleh KPU di setiap wilayah itu sudah harus menerapkan protokol COVID. Contoh, KPU menyiapkan sarung tangan 1 kali pakai untuk semua pemilih. Kemudian terdapat hand sanitizer. Lalu secara berkala TPS juga harus disemprot dengan disinfektan. Nah, untuk menjaga agar tidak ada penumpukan pemilih, maka di dalam C6 yang akan diedarkan oleh KPPS untuk pemilih, di situ sudah dituliskan jam berapa kedatangannya. Jadi misalnya nomor urut 1 akan berbeda dengan nomor urut 20, itu jam-jamnya sudah diatur. Jadi tolong nanti, ya ini bisa disosialisasikan. Di C6 tersebut atau surat pemberitahuan kepada pemilih tentang hari pemungutan suara dan lokasi TPS, itu sudah dituliskan jam kedatangan bagi pemilih. Nah, itu salah satu contoh dari protokol yang diterapkan oleh KPU di TPS nanti. Baik, terima kasih Bu Misna. Saya kembali ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, ini apakah ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke masyarakat, khususnya Kota Makassar yang memang kalau dilihat ini kan jangankan pandemi, ini pengawasan dari Bawaslu saat-saat ini di sosial media sangat gencar sekali. Kita main sosial media sedikit saja menyinggung, padahal bukan arahnya ke politik, tapi justru beberapa akun dari teman-teman juga biasanya diblok begitu. Silakan Pak Firdaus. Ya, ini secara umum ya, kita melihat suasana perpolitikan sekarang sepertinya biasa-biasa saja kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Yang ada itu baliho yang terlalu banyak di mana-mana gitu. Kita sih berharapnya ini supaya sedikit ditertibkan baliho-baliho itu supaya estetika kota terjaga, setidaknya di Makassar. Yang kedua, hal yang berbeda di media sosial. Saya ini bermedia sosialnya sedikit pasif untuk menghindari banyak hal. Ya saya hanya pasif. Pasif artinya saya tidak banyak berkomentar, tidak share-share gambar, tapi saya mengikuti perbincangan-perbincangan di ada 100 lebih grup WA misalnya lah ya, WhatsApp. Itu saya memperhatikan sekarang sudah mulai sangat gaduh. Ya teman-teman kita yang dulu bersahabat satu dengan yang lain, lalu kemudian dia berafiliasi ke salah satu kandidat, lalu komentarnya di grup yang sudah lama, gitu ya, grupnya bermacam-macam. Ya pertemanan saja yang sudah anggotanya sampai ratusan, itu tiba-tiba hari ini terjadi polarisasi. Mungkin selama ini hanya bully, canda-candaan saja yang masih wajar. Sekarang ini saya memperhatikan di beberapa grup di media sosial, terutama di grup WhatsApp yang saya ikuti, saya kira sudah melampaui dari etika-etika kita sebagai sahabat, teman yang seharusnya menjaga share-share gambar, diksi-diksi, video-video, komentar-komentar, karena gitu ya? Itu semuanya ya termasuk di dalamnya itu tidak edukatif. Apa yang harus kita jaga sebenarnya kan lebih kepada hubungan kita, interaksi secara pribadi saja ya. Karena boleh saja kontennya soal pilkada, tapi karena itu kita sudah ada dukungan misalnya antara satu dengan yang lain, tetapi akhirnya bukan hanya antar kandidat yang dibenturkan, yang benturan antara satu individu kita dengan teman yang lain. Dengan ada misalnya dengan saya karena beda pilihan, Bu Misna beda pilihan, akhirnya pembicaraan kita itu sudah menyimpan dari etika-etika yang seharusnya dijaga. Nah, persoalannya Bawaslu, KPU belum boleh masuk di dalamnya. Nah, ini saya kira hanya kita minta kesadaran dari masyarakat. Termasuk juga penyebaran-penyebaran informasi yang mengkhawatirkan, menakutkan di masyarakat, katanya dengan pilkada dan pandemi ini, saya kira kita harus semua berkontribusi, saling mengingatkan. Sebenarnya kan ada harapan besar bahwa tadi Bu Misna menyampaikan bahwa di TPS, insya Allah dengan sistem selama masyarakat patuhi, saya kira sangat bergaransi untuk terbebas dari virus corona karena sudah sedemikian rupa
tertata, dipersiapkan. Tinggal memang bagaimana kedisiplinan dari masyarakat. Dan yang terakhir tadi, kita berharap sekali bukan hanya di TPS pada hari hanya, tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana mengindahkan, menjaga protokol kesehatan semaksimal mungkin dalam proses apakah sosialisasi di masyarakat maupun nanti pada masa kampanye. Saya kira semua kita, terutama kandidat dan timnya, untuk bisa menjaga protokol kesehatan. Jadi kedaulatan rakyat melalui pilkada itu sangat penting, tapi keselamatan manusia, kemaslahatan manusia juga jauh lebih penting. Karenanya kita ingin sehat, damai berpilkada, sehat walafiat juga, terbebas dari virus corona. Terima kasih.